Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin menyimpan sebuah kerangkeng manusia di rumahnya. Lembaga swadaya pemerhati buruh migran atau Migrant Care menduga kerangkeng manusia itu bagian dari perbudakan modern. Lembaga swadaya pemerhati buruh migran atau Migrant Care melaporkan temuan kerangkeng manusia yang disimpan Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin di belakang rumahnya. Migrant Care menyebut ini bagian dari perbudakan modern. Temuan tersebut berdasarkan laporan masyarakat bersamaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan terbit rencana. Pihaknya menemukan ada 40 orang pekerja sawit yang diduga bekerja di ladang milik Bupati Langkat namun mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi dengan menampung di dalam kerangkeng yang berada di dalam rumahnya. Kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Pertama adalah Bupati itu membangun semacam penjara gitu ya, kerangkeng di dalam rumahnya. Yang kedua, kerangkeng itu, penjara itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah mereka bekerja. Yang ketiga, mereka tidak punya akses untuk kemana-mana. Yang keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam dan luka. Yang kelima, mereka diberi makan tidak layak, hanya 2 kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Yang ketujuh, tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Komnas HAM yang mendapat laporan tersebut mengaku turut mendapatkan banyak foto maupun video terkait penggunaan kerangkeng di rumah terbit rencana. Tak mau buang waktu, Komnas HAM akan mendalami dugaan ini dan segera memeriksa keberadaan kerangkeng itu. Tadi sebelum komunikasi sama Mbak Anis, sebelum datang kami juga komunikasi sama teman-teman di internal pemantauan. Jadi ini kami akan tangani dalam skema urgent response cepat. Itu ya, karena ini jelas ada penjaranya, ada orangnya, ada jumlah orangnya, makanya kami akan segera respon ini dengan baik. Tim Liputan, Metro TV. Migrant Care menduga kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin sebagai perbudakan modern. Ya, lantas apa saja temuan Migrant Care terkait dengan kerangkeng manusia tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, ada Anis Hidayah yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat siang, Mbak Anis. Selamat siang. Baik, Mbak Anis, selain adanya temuan 40 orang di dalam kerangkeng di rumah Bupati tersebut, apalagi temuan Migrant Care yang ditemukan di sana, Mbak Anis? Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin kepada Komnas HAM, waktu kita mendatangi Komnas HAM, beberapa hal gitu ya, dugaan yang mengarah kepada praktek perbudakan, meskipun ada alibi bahwa itu adalah rehabilitasi untuk narkoba gitu ya, tetapi bahwa rehabilitasi narkoba itu tidak boleh menjadikan alasan untuk mempekerjakan orang secara semena-mena gitu. Jadi berdasarkan keterangan dari mereka yang ada di dalam kerangkeng ini adalah, atau di dalam sel ini, mereka bekerja di lahan sawit milik Bupati gitu ya, bekerja tetapi tidak digaji, ada dugaan juga mengalami penyiksaan gitu ya, ada beberapa bukti foto gitu, kemudian akses keluar tentu tidak ada karena mereka dikunci dari luar. Kemudian juga hak atas makan yang cukup gitu ya, yang sesuai standar itu juga belum terpenuhi gitu. Termasuk komunikasi keluar tentu saja. Sehingga kita menduga ini ada indikasi ke arah model-model perdagangan, model-model perbudakan modern gitu. Sehingga itu kami sampaikan kepada Komnas HAM. Ya, kemudian temuan apa lagi Mbak Anis? Anda menyebut ada 7 temuan, jelas kalau kasus ini benar terjadi dan ini merupakan perbudakan modern begitu, tidak memanusiakan manusia. Nah, apa lagi yang ingin Anda sampaikan di sini?
Iya, yang pertama tentu orang per orang punya penjara, punya trali besi, punya sel, itu kan tidak dibenarkan ya di Indonesia. Jadi penjara itu kan fungsinya bagian dari penghukuman gitu ya. Dalam konteks penghukuman adalah yang boleh memiliki itu adalah otoritas gitu ya, lembaga pemasyarakatan gitu ya di bawah Kemenkumham gitu. Mestinya tidak boleh orang per orang, even itu adalah kepala daerah atau siapapun gitu ya, untuk alasan rehabilitasi narkoba gitu. Misalnya rehabilitasi narkoba juga sudah ada lembaga yang menangani itu gitu, ada BNN gitu ya, ada rumah sakit yang selama ini dirujuk gitu untuk melakukan rehabilitasi korban narkoba gitu. Sehingga kemudian ini juga memunculkan pertanyaan gitu, jangan-jangan ini abuse of power gitu. Kalau bentuk misalnya kepedulian secara pribadi sebagai kepala daerah, kan tinggal bagaimana mengoptimalisasi peran BNN di sana, mengoptimalisasi peran-peran rumah sakit gitu untuk rehabilitasi misalnya, atau mempekerjakan orang di sekitar gitu, tetapi juga harus secara layak gitu ya, misalnya di kebun kelapa sawitnya gitu, digaji, memberikan akses social protection dan lain sebagainya sesuai hak-hak pekerja yang melekat gitu. Baik, Mbak Anis, kita tahan sebentar, kita akan menyimak terkait dengan pernyataan dari Kapolda Sumut atas kasus ini, dan pemirsa berikut sama-sama kita simak pernyataan selengkapnya dari Kapolda Sumatera Utara. Dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun. Untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan, ya, baru masuk. Yang lainnya sedang bekerja di kebun. Ya, ini perlu kita tanyakan kembali kepada Mbak Anis tanggapan dari Kapolda Sumut yang menyatakan dengan yakin betul bahwa ini merupakan tempat rehabilitasi yang berlangsung sudah cukup lama, selama 10 tahun. Silakan komentar Anda, Mbak Anis. Ya, seperti yang saya katakan di awal gitu, bahwa rehabilitasi narkoba tidak boleh menjadi dasar orang itu kemudian dipekerjakan secara semena-mena di kebun kelapa sawitnya gitu ya. Tadi juga ada statementnya sebagian bekerja di kebun gitu, dan mereka tidak digaji ya berdasarkan keterangan dari mereka yang ada di dalam sel itu gitu. Jadi menurut saya ini informasi yang penting Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti gitu ya, memperdalam bagaimana sesungguhnya atau apa yang terjadi gitu, sehingga informasi-informasi atau fakta-fakta yang sesungguhnya ini tidak disimpang siurkan gitu ya, atau kemudian yang saksinya gitu ya diancam dan lain sebagainya untuk berkata lain gitu. Baik, Mbak Anis, tadi Anda katakan bahwa sudah menyampaikan temuan-temuan dari Migrancare ini ke pihak Komnas HAM. Apa responnya sejauh ini, Mbak Anis, dan bagaimana nasib mereka yang ditemukan di sana? Iya, kemarin Komnas HAM merespon bahwa akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam waktu sesingkat mungkin, dan akan mengirim tim gitu untuk berangkat ke Langkat untuk melakukan upaya tindak lanjut gitu ya, menggali fakta-fakta terkait dengan laporan yang kami sampaikan, terutama dugaan penyiksaan gitu ya. Kerangkeng ini maksudnya bagaimana gitu, karena kalau rehabilitasi narkoba mestinya ada standarnya, ada lembaga yang menangani gitu, bukan oleh orang per orang seperti itu. Jadi informasi-informasi inilah yang menjadi dasar nanti Komnas HAM untuk menindaklanjuti, memperdalam dan menemukan fakta-fakta yang sesungguhnya berdasarkan informasi dari mereka secara langsung. Baik, jadi kondisi warga di sana yang di Kerangkeng seperti apa saat ini? Kami kan di Jakarta ya, tidak mengakses secara langsung bagaimana kondisi mereka saat ini. Mestinya pihak-pihak yang ada di sana yang mengetahui bagaimana kondisi mereka yang sesungguhnya saat ini. Baik, kita tunggu kelanjutan dari Komnas HAM yang nantinya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secepat mungkin, yang tentunya akan menggali fakta-fakta langsung di lapangan. Terima kasih Mbak Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare.